Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Cantika Rubia, mahasiswi Universitas Hairun, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Gimana kabar kalian pada hari ini? Ya, seperti pada video-video sebelumnya, aku sudah membahas tentang beberapa materi mengenai peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Kali ini aku akan membahas tentang transformasi Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pengertian OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, pengadaian, leasing, faktoring, asuransi, dan lainnya. Keberadaan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sebagai suatu lembaga pengawasan suatu sektor keuangan di Indonesia yang diperlukan dan diperhatikan karena ini harus disiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut. Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan mencakup dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lainnya sebagai yang mencakup transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektor tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang Perbankan, Pasar Modal, Usaha Asuransi dan Dana Pensiun dan pengaturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan jasa keuangan lainnya. Sistem keuangan dan seluruh kegiatan kerja jasa keuangan yang menjelaskan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional merupakan komponen penting dalam suatu sistem perekonomian nasional. Terjadinya proses globalisasi dan sistem perekonomian keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. 1. Tujuan pembentukan OJK. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, transformasi, dan akuntabel. Kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi OJK adalah berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terkait integritas terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan atau OJK, melaksanakan tugas peraturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransi, dana pensiun, kelembagaan pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Ketiga yaitu tugas OJK. OJK melaksanakan tugas peraturan dan pengawasan terhadap 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan yang ketiga kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, OJK mempunyai beberapa wewenang, yaitu pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi 1. Perizinan untuk berdirinya bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan dan kepengurusan dan sumber daya manusia, merger dan konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Dan yang kedua, kegiatan usaha bank antara lain sebagai sumber daya, penyediaan dana, produksi, hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Yang kedua yaitu pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi 1. Likuiditas, rehabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio keuangan, modal minimum, batas minimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank. Dan yang kedua, laporan ke bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. Yang ketiga, sistem informasi debitur. Yang keempat, pengujian kredit. Dan yang kelima, standar akuntansi bank. Yang ketiga yaitu pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi 1. Manajemen risiko. Yang kedua, tata kelola bank.
Yang ketiga, prinsip mengenai nasabah dan anti pencurian bank. Yang keempat, pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. Dan yang kelima, pemeriksaan bank. Untuk melaksanakan tugas peraturan OJK yang mempunyai wewenang adalah satu, menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini. Yang kedua, menetapkan peraturan undang-undang di sektor jasa keuangan. Dan yang ketiga, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Kita masuk pada asas OJK. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas independensi, yaitu independen dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang OJK dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara mengutamakan landas peraturan undang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Yang ketiga, asas kepentingan umum, yaitu asas membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, asas terbuka, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara otoritas jasa keuangan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan serta rahasia negara termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kelima, asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Dan yang keenam, yaitu asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sejalan dengan prinsip tata kelola dan asas-asas di atas. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK hendaknya juga memiliki struktur dan prinsip keadilan. Kewenangan dan fungsi BI pasca terbentuk OJK. Pembentukan lembaga baru dalam bidang pengawasan tertentu akan berdampak bagi BI dan juga OJK. Diperkirakan kedua lembaga tersebut akan menghadapi berbagai kendala yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. BI memiliki kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan guna mengurangi risiko yang dapat menimbulkan kestabilitas pasar keuangan dan sumber daya yang efektif untuk mengelola krisis yang mungkin timbul. BI dalam pengembangan tugas untuk mengatur dan mengawasi bank sesuai dengan ketentuan pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004. Berwenang untuk menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan kepengawasan bank dan melaksanakan sanksi terhadap dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan undang-undangan. Mengacu pada ketentuan tersebut, maka sangat jelas bahwa BI memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun reaktif. Apabila kita melihat UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004, maka kewenangan-kewenangan yang berahli tersebut adalah 1. Mengatur dan mengawasi bank. Yang kedua, menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan. Yang ketiga, menetapkan ketentuan-ketentuan bank yang mempunyai prinsip-prinsip kehati-hatian. Yang keempat, berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Yang kelima, melakukan pengawasan bank sebagaimana dimaksud pasal 24, yaitu pengawasan langsung atau tidak langsung. Dan yang keenam, mewajibkan bank untuk 1. Menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh BI. Yang kedua, apabila diperlukan, kewajiban tersebut dikenakan pula terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, dan pihak terafiliasi dari bank. Dan ketujuh, melakukan pemeriksaan terhadap bank baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Yang kedelapan, menugasi pihak lain untuk
dan atas nama BI melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 dan 2. 9 memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruhnya kegiatan transaksi. Yang ke-10 mengatur serta mengembangkan sistem informasi antara bank. OJK telah terbentuk, maka pengawasan bank tak lagi berada di tangan BI. Pengawasan tersebut akan menjadi kewenangan OJK. BI sebagai bank sentral, meskipun telah terbentuk lembaga pengawasan tersebut, perannya tidak bisa disampingkan dalam pengawasan bank, karena lembaga tersebut atau OJK tetap harus mempunyai hubungan koordinasi yang baik dengan BI, diantaranya menyangkut keterangan dan data makro perbankan yang ada. Setelah OJK terbentuk, maka BI akan fokus pada kewenangan dalam hal kebijakan moneter, yaitu kebijakan untuk mencapai dan memelihara kestabilitas nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga. Seperti yang telah disebutkan di sebelumnya bahwa dalam melakukan tugasnya, OJK melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BI sebagai bank sentral yang mengatur dalam Undang-Undang Pembentukan OJK. OJK ini nantinya dapat mengeluarkan ketentuan yang berkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank dengan koordinasi dengan BI dan meminta penjelasan dari BI terkait keterangan dan data makro yang diperlukan. Masa transisi perpindahan pilar BI ke OJK, pasca disahkan pendirian OJK tentu memberikan suhu tersendiri bagi pihak-pihak terkait biaya dari riset yang dilakukan oleh UGM yang hasilnya menyatakan bahwa estimasi biaya yang diperlakukan untuk pembentukan OJK mencapai 20 triliun rupiah. Sebelumnya dikabarkan juga bahwa jumlah pegawai OJK diperkirakan mencapai 2.500 orang, di mana 1.200 pegawai berasal dari Bapepam LK, 800 pegawai dari BI, dan sisanya 500 diambil dari masyarakat umum. Dari sisi gaji, diharapkan bagi pegawai BI rela untuk migrasi ke OJK, kemudian akan diberikan insentif bagi pegawai Bapepam LK akan menerima gaji lebih tinggi dibandingkan saat bekerja di Bapepam LK. Pada masa transisi peralihan pengawasan sektor keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pemerintah mengatakan bahwa akan ada aturan yang jelas sehingga tidak ada komplikasi hukum dalam pengalihan tugas. Menteri Keuangan Agus Dewi Martowardojo mengatakan dalam masa penglihatan pegawai yang diambil oleh OJK hanya pegawai yang memenuhi standar kualitas. Hal tersebut dilakukan agar lembaga kepengawasan OJK dapat berjalan dengan maksimal. Udah. Baik teman-teman, sekian pemaparan materi saya tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nantikan video aku sebelumnya. Oh my god! Wow! Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.